Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertemuan pagi kali ini adalah pertemuan ketiga, yaitu untuk menjelaskan mengenai metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan suara saya habis. Metode kuantitatif adalah sebuah metode penelitian yang di dalamnya menggunakan banyak angka. Mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Pendekatan kuantitatif ini menekankan pada penggunaan desain riset yang baku. Oleh karena itu, sebelum melakukan riset, peneliti sebaiknya menyusun desain riset dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan aturan, riset diawali dengan perumusan masalah terlebih dahulu. Pada bagian ini, penulis akan membahas pelaksanaan riset di bidang desain dari sisi pendekatan kuantitatif, mulai dari tahapan identifikasi masalah sampai dengan teknik analisisnya. Next. Next, boleh. Melakukan identifikasi dan merumuskan masalah. Bagaimana peneliti mencari dan merumuskan masalah yang akan dikaji untuk keperluan tersebut. Beberapa panduan pokok di bawah ini akan mempermudah kita untuk menemukan masalah. 1. Masalah sebaiknya mencerminkan setidak-tidaknya hubungan antar dua variabel atau lebih. Misalnya hubungan antar desain cover majalah X dengan minat baca konsumen. Desain cover majalah X adalah variabel pertama dan minat baca konsumen merupakan variabel kedua. Masalah dinyatakan secara jelas, spesifik, dan tidak bermakna ganda. Dan pada umumnya diformulasikan dalam bentuk kalimat tanya. Dalam kasus di atas, rumusan masalahnya dapat seperti, apakah ada hubungan antara desain cover majalah X dengan minat baca konsumen? Kemudian masalah harus dapat diuji secara empiris. Maksudnya adalah dimungkinkan adanya pengumpulan data di lapangan yang akan digunakan sebagai badan untuk menjawab masalah yang sedang dikaji. Masalah tidak boleh mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etika. Masalah yang dibuat tidak digunakan untuk menilai secara moral atas objek yang sedang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat menghakimi. Proses identifikasi masalah dilakukan sesuai dengan alur dalam gambar di bawah ini. Jadi nanti kita ada diskusi dengan pembuat keputusan, wawancara dengan para ahli, analisis data sekunder, dan masalah riset kuantitatif. Kemudian barulah akan menemukan masalah dalam bidang masalah dalam riset bidang desain. Maaf ya, suaranya serak. Next. Konteks lingkungan. Untuk memahami konteks lingkungan, masalah dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor di bawah. Informasi di masa lalu yang berkaitan dengan topik-topik yang akan dikaji. Kemudian B, sumber daya dan kendala. C, tujuan. D, karakteristik, demografis, dan psikografi. Dan E, lingkungan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Interview dengan para ahli. Tujuannya ialah meminta bantuan mereka untuk memformulasikan masalah yang akan diteliti secara tepat. Tentunya sangat penting ya kita interview dengan para ahli agar kita dapat mendapatkan formulasi masalah yang lebih tepat.
Kemudian konsultan bidang desain akan memberikan nasihat dan jalan keluar yang sesuai dengan keinginan perusahaan. Kemudian peneliti akan memberikan hasil riset sesuai kebutuhan dan tujuan perusahaan sehingga kebijakan yang dikeluarkan manajemen tidak salah. Analisis data sekunder. Data sekunder merupakan salah satu data yang bermanfaat untuk membantu peneliti memahami masalah yang akan diteliti. Data ini mudah didapat karena sudah tersedia di perusahaan. Tujuan analisis data sekunder ialah untuk membantu memahami masalah maupun variabel atau gejala yang akan diteliti. Meski mudah didapat dan murah, data ini sangat bermanfaat karena dapat membantu perumusan masalah sebelum data primer dan konsumen tersedia. Ya, next. Melakukan riset kualitatif. Jika masalah yang akan diteliti belum jelas, sebaiknya dilakukan riset kualitatif. Riset kualitatif dengan metode eksplorasi bermanfaat untuk menjaring persoalan yang akan diteliti. Tujuan melakukan riset kualitatif ialah untuk mendapatkan pemahaman secara kualitatif atas masalah dan faktor-faktor yang mendasarinya. Masalah riset di bidang desain. Suatu masalah yang mengharuskan peneliti dapat menentukan informasi yang diperlukan dan bagaimana informasi tersebut dapat diperoleh dengan cara yang paling layak. Cara menemukan masalah. Salah satu cara untuk membuat perumusan masalah yang baik ialah dengan melakukan proses penyempitan masalah dari yang sangat umum menjadi lebih khusus dan pada akhirnya menjadi masalah yang spesifik dan siap untuk diteliti. Di bawah ini diberikan contoh cara menyempitkan masalah yang berkaitan dengan riset dalam bidang desain. Contoh perusahaan penerbangan Garuda. Dalam kasus ini kita coba memberikan contoh dari perusahaan penerbangan Garuda Indonesia. Karena penerbangan Garuda Indonesia memandang perlu untuk melakukan aktualisasi diri dengan mengikuti perkembangan teknologi modern dengan melakukan layanannya. Misalnya dalam pelayanan tiketing, kemudian pelayanan customer relation, kemudian pelayanan eksekutif lounge-nya. Pada awal berdirinya perusahaan ini, semua layanan dikerjakan secara manual. Direksi mulai memikirkan bagaimana perusahaan dapat memposisikan diri sebagai perusahaan yang mempunyai citra modern. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perusahaan berencana untuk mengubah logo lama dengan logo baru yang dapat mencerminkan citra modern tersebut. Dari uraian tersebut di atas, secara umum masalah yang akan diteliti berkaitan dengan perubahan logo perusahaan. Setelah identifikasi dilakukan, sebaiknya peneliti mulai membuat spesifikasi atas masalah tersebut. Peran spesifikasi masalah ialah agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu umum, sehingga layak untuk diteliti. Masalah yang muncul itu dapat dipersempit menjadi di antaranya ialah hubungan perusahaan logo dengan citra perusahaan, kemudian peranan logo baru terhadap peningkatan citra perusahaan, dan perubahan dalam aspek desain interiornya dan desain produknya. Seperti contoh karakter dari logo barunya Garuda ada seperti ini. Kemudian warna-warna pilihan juga ada warna-warna pesawat, warna-warna untuk aksesorisnya seperti ini. Jadi betul-betul semuanya dipikirkan dan dengan baik dan dipilih sehingga akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Next. Kemudian juga
didesain tiketing counter yang sedemikian rupa sehingga nyaman. Oke, next. Kemudian ini tempat customer service juga didesain sedemikian rupa, di mana warna-warnanya menyesuaikan dengan warna-warna yang ada di dalam pesawat, baik interior maupun eksterior. Lanjut. Kemudian executive lounge-nya juga dibuat sedemikian rupa, nyaman, luxe, dan eksklusif, dan juga modern. Sehingga membuat nyaman untuk para customer-nya. Lanjut. Pertimbangan praktis dalam memilih masalah adalah pemilihan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut. Sebaiknya masalah dapat dilaksanakan. Pada saat kita memilih masalah, tertentu, maka pertanyaan-pertanyaan yang di bawah ini bermanfaat untuk mengecek apakah kita akan dapat melakukan riset dengan masalah yang sudah kita tentukan sebelumnya atau tidak. Dan apakah masalah tersebut dalam jangkauan kita? Jadi masalahnya harus kita ukur juga apakah dapat kita jangkau atau tidak. Kemudian apakah kita mempunyai cukup waktu untuk melakukan riset dengan masalah tersebut. Kemudian waktu ini pun juga harus kita prediksi ya. Kalau kita terlalu lama atau terlalu sebentar tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh kita, lebih baik mungkin kita cari yang lain. Kemudian apakah kita akan mendapat akses untuk memperoleh sampel yang akan kita gunakan sebagai responden, sebagai sarana perolehan data dan atau informasi. Karena akses ini juga tentu sangat menentukan kemudahan kita. Mudah atau tidaknya kita akan memperoleh sampel yang akan kita gunakan nanti. Kemudian apakah kita mempunyai alasan khusus sehingga kita percaya akan dapat memperoleh jawaban dari masalah yang kita rumuskan. Kemudian kelima, apakah metode yang diperlukan sudah kita kuasai? Next. Kemudian jangkauan riset. Dari sisi jangkauan atau kedalaman dalam keluasan riset, apakah masalah yang cukup memadai untuk diteliti? Misalnya masalah terlalu luas sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama, atau masalah terlalu sempit sehingga tidak dapat dikembangkan lagi. Apakah jumlah variabelnya sudah cukup? Apakah jumlah datanya cukup untuk dilaporkan secara tertulis? Kemudian keterkaitan. Dalam memilih masalah, apakah ada alasan yang terkait dengan persyaratan yang sebaiknya dipenuhi? Misalnya, apakah masalah yang kita teliti berkaitan dengan latar belakang bidang ilmu, keahlian, pengetahuan, atau pekerjaan kita? Jika kita melakukan riset dengan masalah tersebut, apakah kita akan mendapatkan nilai tambah bagi pengembangan diri kita, khususnya menambah pengetahuan dalam mempraktikkan teori yang sudah kita dapatkan. Nilai teoritis. Apakah masalah yang akan diteliti mempunyai nilai teoritis sehingga dapat membantu mengembangkan teori yang sudah ada? Apakah hasil risetnya nanti akan memberikan sumbangan pengetahuan terhadap ilmu yang kita pelajari? Apakah hasil risetnya layak untuk dipublikasikan? Nilai praktis. Apakah hasil risetnya nanti akan memiliki nilai-nilai praktis bagi para praktisi di bidang yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti? Artinya, hasil riset akan memberikan kontribusi atau manfaat praktis. Misalnya periklanan, desain kemasan produk, dan lain sebagainya. Di bawah ini diberikan contoh-contoh detail mengenai masalah yang dapat diteliti. Pertanyaan masalah desain misalnya, apakah perubahan logo dapat meningkatkan citra positioning perusahaan? Kemudian pertanyaan risetnya, apakah logo yang baru dapat meningkatkan posisi perusahaan di masyarakat? Kemudian tujuan risetnya,
Logo baru diharapkan dapat meningkatkan positioning perusahaan di masyarakat, khususnya konsumen. Kemudian pertanyaan masalah desain selanjutnya adalah, apakah desain iklan mempengaruhi minat beli konsumen? Kemudian pertanyaan risetnya, apakah desain iklan produk parfum X dapat mempengaruhi minat beli konsumen pengguna parfum tersebut? Kemudian tujuan risetnya, desain iklan produk parfum X diharapkan dapat mempengaruhi minat beli konsumen pengguna parfum tersebut. Kemudian pertanyaan masalah desain yang selanjutnya, apakah desain point of purchase mempengaruhi volume penjualan? Kemudian pertanyaan risetnya, apakah desain point of purchase dapat meningkatkan volume penjualan produk misalnya produk sampo X? Kemudian tujuan risetnya, desain point of purchase-nya dapat diharapkan meningkatkan penjualan. Jadi tujuannya ini sudah jelas. Yang diharapkan ini, kemudian logo baru dapat meningkatkan positioning perusahaan. Kemudian desain produk ini juga akan mempengaruhi minat beli konsumen pengguna parfum tersebut. Kemudian yang ini pun desain point of purchase dapat diharapkan meningkatkan volume penjualan. Next. Sekarang tibalah kita untuk menyusun hipotesis. Apa itu hipotesis? Setelah masalah dirumuskan, langkah berikutnya adalah merumuskan hipotesis. Apakah hipotesis itu? Hipotesis ada banyak definisinya. Salah satunya definisi hipotesis, tetapi kesemuanya mengacu pada pengertian yang sama. Di antaranya ialah bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti. Menurut Profesor Dr. S. Nasution, definisi hipotesis ialah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang diamati dalam usaha untuk memahami. Bukunya Nasution tahun 2000. Lanjut. Asal dan fungsi hipotesis. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Misalnya, seseorang peneliti melakukan riset mengenai pengaruh daya tarik suatu desain. Agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, maka sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga. Kemudian hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran atau teori dengan menggunakan data empiris. Jika hipotesis sudah diuji dan ada bukti kebenarannya, maka hipotesis itu akan menjadi suatu teori. Jadi sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, diuji kebenarannya, dan kemudian pada akhirnya memunculkan teori baru. Next. Lanjut. Pertimbangan dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan hipotesis, peneliti perlu berbagai pertimbangan. Di antaranya, satu, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya, dalam merumuskan masalah, dalam merumuskan hipotesis, maka seseorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabelnya lebih dari dua, biasanya terdiri dari satu variabel tergantung dan dua variabel bebas. Kemudian harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna. Tidak boleh menimbulkan penafsiran ganda. Jika hipotesis itu dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak akan dapat diuji secara empiris. Kemudian harus dapat diuji secara empiris. Maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan
dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Sebaiknya hipotesis tidak mencerminkan sebaiknya jadi hipotesis itu tidak boleh mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai ataupun sikap. Jadi harus bebas dari unsur-unsur moral, nilai dan ataupun sikap. Next. Jenis-jenis hipotesis. Berdasarkan tingkat abstraksi dan bentuknya, secara garis besar ada dua jenis hipotesis menurut tingkat abstraksinya. Hipotesis dibagi menjadi satu, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis jenis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, yang kebenarannya diakui oleh orang-orang banyak pada umumnya. Misalnya, pada umumnya orang menyukai warna hitam dan putih. Nah, hitam dan putih ini dikatakan tidak berwarna. Jika ada warna merah pada lampu traffic light, maka mobil berhenti. Kemudian kebenaran-kebenaran umum seperti itu sudah diketahui oleh orang banyak, walaupun jika diuji secara ilmiah belum tentu benar. Kemudian yang kedua, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya dunia ini sangat kompleks. Untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut, kita memerlukan bantuan filsafat, metode, dan tipe-tipe yang ada. Pengetahuan mengenai kecenderungan sikap manusia terhadap warna tertentu akan membantu kita memahami bagaimana para desainer membuat desain kemasan produk tertentu. Kemudian yang ketiga, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merupakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang diteliti dalam menyusun hipotesis. Baik, maaf saya ulangi. Jadi hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel itu, hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel yang diteliti. Dalam menyusun hipotesis, peneliti harus dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lain, sehingga variabel tersebut berubah. Misalnya, hubungan antar pemilihan warna logo pada perusahaan tertentu dengan visi dan misi perusahaan tersebut. Next. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi tiga. Ya, oh udah habis. Ini gimana nih susah. Yang itu mana? Ini masih. Ya, maaf. Kesalahan tenis. Baik, kita lanjut ya. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi tiga. Satu, hipotesis riset atau kerja. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikajinya. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian dengan menggunakan data yang diperoleh dari riset. Misalnya ada hubungan antara pengenalan tanda-tanda lalu lintas dengan kesadaran berlalu lintas. Hipotesis operasional adalah hipotesis operasional. Hipotesis ini merupakan hipotesis yang bersifat objektif di mana peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggaran dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesis riset yang dibuatnya itu belum tentu benar setelah diuji.
dengan menggunakan data yang ada. Contohnya H0 tidak ada, kalau H0 ini berarti tidak ada hubungan antara pengenalan tanda-tanda lalu lintas dengan kesadaran berlalu lintas. Kemudian hipotesis statistik. Hipotesis ini merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka kuantitatif, misalnya H0, P sama dengan 0 atau H0. Next. Tugas baik berikutnya adalah tugas untuk Bapak-bapak dan saudara-saudara adalah merupakan tugas perorangan. Dari karakter new logo Garuda Indonesia tadi, terapkan metode desainnya, terapkan dan implementasikan desainnya ke dalam salah satu karya desain produk yang dihasilkan sesuai ciri karakter logo baru. Pilihannya 1. Desain dan penerapan logo dalam pesawat. 2. Desain dan penerapan logo dalam mobil dinas Garuda. 3. Desain ticketing counter dan desain produk counter ticketing. Kemudian fase desain customer relation dan desain produk meja customer service. Kemudian yang kelima adalah desain produk furniture Garuda Indonesia shop display. 6. Display produk counter executive lounge. 7. Desain produk merchandise Garuda Indonesia. Tugas karya ini disajikan dalam gambar 3D ke dalam kertas A3 ditempel dalam black infrared 40 x 60 cm. Konsep ke dalam paper A4 dipresentasikan sebagai tugas akhir semester. Baik, next. Nah, ini adalah dinahnya yang tadi. Kemudian next. Selesai, terima kasih. Demikian kuliah kita pada saat kali ini, semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Bila masih ada waktu, silakan bila ada yang ingin bertanya. Tapi kelihatannya waktunya habis, tinggal 3 menit lagi. Mungkin kita sudahi sampai di sini. Saya tunggu karya dari para Anda semua untuk segera menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin. Baik, wabillahi taufiq. Kenapa? Boleh bertanya, Bu Dokter? Boleh, boleh. Iya, tadi disinggung tentang logo, kemudian apa tadi ya? Ada executive lounge atau tempat Ya, beli kartus ya? ya. Iya. Pertanyaan saya, eh, apakah memang apa namanya logo itu mempengaruhi customer ya untuk menggunakan jasa transportasi tersebut gitu ya? Jadi maksud saya, apakah mahasiswa dalam membuat tugas misalnya logo suatu perusahaan itu selalu terkait gambarnya dengan perusahaan tersebut. Misalnya tadi kan Garuda itu kan ada gambar sayap ya, sayap Ya. mungkin sayap Garuda gitu ya. Apakah memang harus selalu terkait? Karena seingat saya Pertamina pernah punya logo gambar kuda laut, kuda laut. Jadi karena Pertamina itu kan apa ya, minyak itu adanya di tengah laut ya kalau tidak salah. Ya. Jadi dia pernah ada logo gambarnya kuda laut, tapi kemudian diganti dengan sekarang dengan bentuk warna, bukan kuda laut lagi. Nah, setahu saya atau ya sepemahaman saya, logo ini terkadang banyak yang membuat logo tidak sesuai dengan core bisnis perusahaan tersebut, tapi eh, bisa dibilang perusahaan tersebut ya laku-laku saja. Maksudnya banyak customer yang memakai jasa perusahaan tersebut. Jadi apakah memang selalu logo itu terkait dengan core bisnis perusahaannya, Bu Dokter? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kristopo. Jadi kalau menurut saya memang harus logo itu selalu terkait dengan core bisnis itu sendiri ya.
kalaupun tidak seperti tadi ya, Garuda dengan penerbangan dengan apa, burung, tapi bisa juga bermain dengan warna, gitu ya. Jadi, sesuatu yang kan tujuannya logo itu adalah untuk menarik customer ya, jadi harus ada korelasi. Jadi kan kita riset dulu apa yang dibutuhkan, apa yang disukai oleh konsumen. Ada yang memang misalnya untuk, anak-anak muda sukanya warna-warna eee, yang menyolok misalnya, seperti itu. Mungkin yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Ada Mas Fadilah coba? Siap Ibu. Saya sebenarnya terima kasih banyak untuk materi dari Ibu malam ini, sangat-sangat menginspirasi. Jadi saya jadi teringat dengan fenomena tentang gulung tikarnya perusahaan Nokia ya. Jadi kita sangat ingat apa yang kita ingat dengan Nokia. Sudah saksikan barangkali ada yang teringat. Ketika lihat logo Nokia, yang kita lihat pertama kali adalah Connecting connecting people. people. Nah, benar sekali. Dan ternyata filosofi di balik logo yang menghubungkan orang-orang itu ternyata memiliki impact terhadap kelangsungan pabrik itu tersebut. Jadi ketika teknologi sudah semakin maju, digitalisasi di mana-mana, dan setiap orang sudah mulai menggunakan Android, teknologi yang lebih maju daripada telepon konvensional ya, konvensional dulu ya. Akhirnya dengan sendirinya Nokia gulung tikar tidak bisa mampu bertahan survive menghadapi perkembangan zaman karena mereka tidak segera mengganti filosofi dari perusahaan mereka sendiri yang direpresentasikan dengan logo. Itulah sepentingnya logo di balik dari keberlangsungan perusahaan. Kira-kira seperti itu. Dan malam hari ini, Bu Nita sudah menyelesaikan dengan sangat luar biasa, sangat komprehensif. Ketika kita hanya memikirkan logo saja, itu bisa mengaruhi kelangsungan perusahaan, bahkan dari segi akademis kita bahas satu persatu seperti itu malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Nita. Kira-kira Ya seperti itu baik, dari Mas saya. Fadilah. Ada yang lain mungkin mau menambahkan pertanyaan dari Bapak Kristopo? Silakan. Atau sudah cukup Pak Kristopo? Sudah cukup, Bu Dokter. Jadi intinya mungkin jawabannya ada baiknya. Ya, Sebelum membuat logo, dilakukan riset ya, ya apakah harus ya. logo tersebut ya sesuai atau tidak dengan core bisnis dan keinginan para customer. Mungkin itu kali ya, Bu Dokter. Betul, betul. Dia kan harus ada survei dulu, harus ada riset dulu sebelum kita menentukan sesuatunya. Iya, oke, oke. Baik, Saya rasa pertanyaan saya ini dulu. Terima kasih, Bu Dokter.